Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 217. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Dua Orang Baik. Setelah sebelumnya kita disuguhkan pertarungan brutal antara Yoru dan Chainsaw Man, cerita kembali dialihkan ke alam bawah sadarnya Asa dan juga Denji. Di mana di situ Asa bertemu dengan sosok wanita yang merupakan ibunya sendiri. Nah, tiba-tiba adegan berpindah dari yang tadinya ada di gang menjadi di tepi sungai. Di situ ada Asa kecil sedang memerhatikan kaki ayahnya yang hilang gara-gara diserang oleh iblis. Pada momen ini, Asa dan Denji tengah menonton ingatan yang sudah lama Asa lupakan. Asa menjelaskan kalau di suatu minggu ketika dia dan orang tuanya sedang bertamasya di tepi sungai, mereka tiba-tiba diserang oleh iblis yang muncul dari sungai tersebut. Iblis itu sebenarnya lemah dan berhasil dibunuh oleh ibunya Asa dengan batu. Namun ayahnya Asa harus kehilangan salah satu kakinya karena melindungi Asa. Dari situ ibunya Asa dengan sigap menahan pendarahan suaminya sambil menyuruh Asa untuk segera memanggil para pemburu iblis. Asa kemudian buru-buru berlari melalui gang untuk memanggil bantuan pemburu iblis. Asa sempat tersandung di tengah jalan, tapi kembali bangkit dan terus berlari. Singkat waktu setelah Asa kembali bersama para pemburu iblis, Asa menemukan ibunya menengok tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Sementara ayahnya sudah terkapar tak bernyawa dengan luka serius pada kepalanya. Tentunya Asa sangat terkejut. Asa terus memandangi batu yang berlumuran darah tanpa berbicara sepatah kata pun. Nah, di malam harinya Asa tidur bersama ibunya sambil menghadap ke arah yang berlawanan. Dari tatapannya sudah jelas Asa masih terbayang-bayang kejadian tragis di hari itu. Pada momen ini ibunya Asa sadar kalau Asa mengetahui jika dirinya lah yang sudah mengakhiri riwayat suaminya sendiri. Oleh karena itu ibunya Asa menjelaskan, jika ayahnya Asa kehilangan kakinya saja, mereka hanya akan mendapat sedikit uang asuransi. Selain itu, kondisi keluarga mereka akan jadi tambah sulit soalnya ayahnya Asa kemungkinan besar tidak akan bisa bekerja. Namun jika ayahnya Asa tewas di tangan iblis, mereka akan mendapat uang yang lebih banyak sehingga Asa bisa bersekolah sampai SMA. Jadi ya, dengan kata lain, ibunya Asa sengaja memalsukan kematian suaminya untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Ibunya Asa juga membongkar kenyataan pahit yang lain, di mana ayahnya Asa ini ketahuan pernah selingkuh. Pindah lagi ke Asa dan juga Denji. Di sini Asa memberitahu kalau dia sendiri tidak tahu apakah ibunya itu baik atau jahat. Namun satu hal yang pasti, setelah ayahnya meninggal, hidupnya Asa menjadi lebih baik. Asa jadi lepas dari sosok ayah yang suka mabuk-mabukan dan bertindak kasar. Asa juga mengaku bahwa pada saat memanggil bantuan para pemburu iblis, dirinya tersandung dan sengaja terjatuh. Asa pikir jika ia lama di jalan, maka nyawa ayahnya tak akan terselamatkan. Asa kemudian meminta pendapat Denji kecil. Apakah baginya Asa itu orang jahat atau bukan? Setelah berpikir sejenak, Denji kemudian menjawab kalau dirinya juga menghabisi ayahnya sendiri dan memalsukan kematiannya. Tapi Denji sendiri merupakan orang yang baik. Dari situ Asa dan Denji sempat terdiam sejenak. Lalu tak lama kemudian keduanya tertawa bersama-sama. Begitupun Yoru dan Chainsaw Man yang juga tengah tertawa di tengah pertarungan brutal mereka. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Chainsaw Man chapter 217. Sebuah chapter yang dark banget sumpah. Ya, akhirnya semua teka-teki yang berkaitan dengan mimpinya Asa terbongkar sudah di chapter ini. Di mana baik Asa maupun Denji rupanya punya luka yang sama. Mereka berdua berbagi trauma yang kurang lebih hampir sama. Chapter ini benar-benar ngena banget sih di gua. Dan jujur gua sendiri bingung harus membahas chapter ini kayak gimana.
Soalnya kedalaman dari masa lalunya Asa punya lapisan yang banyak sekali. Sudah jelas ini akan menyinggung masalah psikis dan juga moralitas. Maka dari itu gua akan membahas chapter ini semampunya gua aja. Kita awali dari ibunya Asa. Kayaknya chapter ini sukses mengubah citra ibunya Asa 180 derajat. Ya, jika kalian pembaca lama, kalian pastinya tahu kalau ibunya Asa ini selalu dinarasikan sebagai sosok baik yang sangat menyayangi Asa. Ibunya Asa bahkan rela berkorban agar Asa bisa terus tetap hidup. Namun di chapter ini perbuatan ibunya Asa sangat kontras dengan apa yang kita ketahui selama ini. Ya, dibalik sosoknya yang menggoda, rupanya ibunya Asa ini udah menghilangkan nyawa suaminya sendiri dari muka bumi. Jelas itu merupakan sesuatu tindakan yang salah dan tak bisa dibenarkan. Tapi setelah mengetahui motivasi dibaliknya, ya wajar sih ibunya Asa ini bisa sampai melakukannya. Selama ini ibunya Asa pasti hidup dalam tekanan yang luar biasa besar. Bayangin aja pasangan lo doyanya mabok, KDRT, terus selingkuh pula. Udah paket lengkap kata gua mah. Jadi kayaknya di momen tadi, kebencian yang ibunya Asa pendam selama ini meledak hingga membuatnya bertindak demikian. Tindakan tersebut juga enggak sebatas soal kebencian semata. Ibunya Asa melihat momen tadi sebagai peluang agar dirinya bisa terbebas dari tekanan, sekaligus untuk mendapat sesuatu yang lebih besar. Yang tentu saja tak lain adalah duit. Dan ya, ini juga merupakan bentuk kasih sayang ibunya Asa terhadap putrinya. Walaupun cara yang dipakainya sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Soalnya tindakan yang sudah ibunya Asa lakukan juga berimbas pada sisi psikologisnya Asa. Tentu ini benar-benar tragis. Karena dari kecil Asa sudah harus mengemban rahasia dan beban moral yang begitu besar. Namun Asa sendiri enggak sepenuhnya menjadi korban di sini. Mengingat selama meminta bantuan, Asa dengan sengaja tersandung dan menjatuhkan dirinya sendiri untuk memperlambat langkahnya. Jadi ya bisa dibilang secara enggak langsung Asa telah memberi waktu kepada ibunya untuk melancarkan tindakannya. Jadi ya antara Asa maupun ibunya berbagi dosa yang sama. Lalu alasan kenapa Asa bisa sampai punya kebiasaan tersandung di momen yang krusial, kemungkinan besar itu berasal dari momen yang tadi. Tersandung merupakan bentuk manifestasi alam bawah sadarnya Asa dari trauma serta rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar bisa hilang. Nah dari sini gua punya satu teori menarik. Bagaimana kalau kebiasaan tersandungnya Asa ini jadi alasan dibalik tewasnya Yoru di ending cerita? Ya bayangin aja untuk yang kedua kalinya Asa sengaja membuat dirinya tersandung agar bisa bebas dari segala dosa yang sudah Yoru lakukan menggunakan tubuhnya Asa. Itu bakal jadi ending yang gila sih. Ya kita tungguin aja lah, moga aja kagak kejadian. Selain itu, menurut gua penggambaran Denji sebagai bocah itu sangat pas di sini. Seorang bocah sendiri belum tahu banyak hal dan cenderung naif. Maka dari itu Denji bisa mewajarkan tindakan yang dilakukan Asa. Ya jelas apa yang dilakukan Denji terhadap ayahnya merupakan hal yang berbeda. Mengingat Denji melakukannya secara terpaksa. Lalu seperti yang kita tahu, hidup Denji malah makin sulit gara-gara harus menanggung beban hutang yang ditinggalkan ayahnya. Ya, gua sendiri nggak mau berkomentar tentang siapa yang jahat. Karena semuanya punya sisi jahatnya masing-masing. Cuman ya, dari chapter kali ini gua bisa menyimpulkan kalau sosok Asa kayaknya memang Fujimoto persiapkan untuk menjadi pasangannya Denji. Banyak sekali hal yang terjadi kepada Denji juga terjadi kepada Asa. Keduanya berbagi takdir yang bisa dibilang hampir sama. Kemudian tawa mereka di akhir chapter itu merupakan salah satu adegan paling mengharukan sekaligus menyedihkan untuk sejauh ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari chapter kali ini. Yang pasti buat cowok-cowok kayak gue, kita harus banyak-banyak belajar jadi cowok yang bertanggung jawab. So ya, kayaknya selanjutnya cerita akan berfokus lagi pada pertarungan Yoru dan Chainsaw Man. Sayangnya minggu depan manga Chainsaw Man bakalan libur lagi. Jadi yang sabar aja ya.
Ya udah, mungkin sampai di sana dulu pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Makasih juga buat kalian yang udah mengirim rezeki lebih lewat Saweria. Buat yang mau kirim juga, bisa cek link Saweria yang ada di deskripsi. Jangan lupa buat tinggalkan teori menarik, kritik, serta saran di kolom komentar. Sekian gue Indra, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.